Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Maftuhah, mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Dosen Muhammad Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis. Hadis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Apa yang dimaksud hadis sahih? Hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, yang selamat dari penyakit, atau dalam istilah illat, yang menyebabkan ketidaksahihan suatu hadis. Nah, oleh karena itu hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW melalui para perawi hadis yang benar-benar dipercaya keabsahannya. Dan jika dalam satu rawi saja ada kecacatan, maka kesahihan hadis tersebut sudah berkurang atau turun derajatnya. Jika semakin cacat perawinya, maka akan semakin turun derajat hadis tersebut. Nah, dari keterangan di atas, untuk dikategorikan hadis sahih harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sanadnya harus bersambung, artinya dari Rasulullah SAW kepada sahabat, kepada tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Dan tidak boleh loncat. Jika loncat, maka kesahihan hadis tersebut bisa hilang. Yang kedua harus adil, artinya perawi hadis harus muslim, baligh, berakal sehat dan iffah, yakni terjaga dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat seorang perawi. Yang ketiga, perawinya harus dhabit atau kredibel, yang hafalannya kuat. Apa yang didengar sama dengan apa yang diucapkan. Yang keempat, tidak janggal atau syadz, artinya hadis yang diriwayatkan tidak ada pertentangan dengan hadis lain. Yang kelima, terhindar dari illat atau cacat, baik cacat sanad atau cacat matan. Dari hadis sahih ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang tingkatan perawinya di bawah tingkatan hadis sahih, tapi tidak sampai pada taraf dhaif. Syarat-syaratnya sama dengan hadis sahih. Hanya saja dalam segi hafalan, perawi hadis hasan lebih rendah daripada perawi hadis sahih. Dan pembagian hadis hasan sama pembagiannya dengan hadis sahih, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang lemah, yaitu perawi dari hadis dhaif kelemahannya di bawah perawi hadis hasan, sehingga keabsahannya diragukan dan juga tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis dhaif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dhaif dari matanya. Dari sudut pandang ini muncullah 2 hadis dhaif. Yang pertama, hadis mauquf, hadis yang diriwayatkan para sahabat dari perbuatan, perkataan, dan takrir. Yang kedua, hadis maqtu', hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah, jika ada hadis yang bertentangan dengan hadis lain, maka juga termasuk dari hadis dhaif dari sudut pandang matanya. Yang kedua, dhaif dari salah satu sudut sanad atau matan. Contohnya, hadis yang terjadi tukar-menukar dari matanya. Dari macam ini terdapat macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, hadis maqlub, yaitu hadis yang terjadi mukhalafah dengan hadis lain. Yang kedua, hadis mudrof, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat tambahan, baik tambahan matan atau tambahan rawi. Yang ketiga, hadis mushaf, hadis yang di dalamnya terdapat perubahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Macam-macam dhaif yang nomor 4 yang telah matan dan sanadnya sama-sama lemah. Nah, dari ini muncul beberapa hadis dhaif. Yang pertama, hadis maudhu', hadis yang dibuat-buat. Yang kedua, hadis munkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat lemah sehingga terjadi pertentangan. Macam-macam hadis dhaif yang nomor 5 adalah dhaif dari segi sambung sanadnya. Dari ini terdapat beberapa hadis dhaif. Yang pertama, hadis mursal. Yang kedua, hadis munqati. Yang ketiga, hadis mu'dal. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.